Cek sekarang, apakah di rumah Anda saat ini ada salah satu hewan ataupun binatang yang akan saya sebutkan. Ketika nanti Anda menemukannya, maka waspadalah, karena santet maupun sihir sudah masuk ke rumah Anda. Kita bisa mengetahui santet ataupun sihir masuk ke rumah kita lewat binatang ataupun hewan yang akan saya sebutkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Simo, dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Bang Simo, dan tentunya masih di channel Simo SDSM. Di sini saya Bang Simo akan menjelaskan tanda-tanda dari binatang maupun hewan yang diyakini yang menjadi kepastian bahwasanya sihir maupun santet itu sudah masuk ke rumah kita. Ini sudah melewati kajian dari beberapa kasus yang saya tangani ketika seseorang terkena santet, ketika saya mengobati di rumahnya. Apa saja tanda-tandanya yang bisa kita ketahui lewat binatang ataupun hewan ini, bahwasanya santet sihir sudah masuk ke rumah kita. Salah satunya adalah serbuan tikus. Jika awalnya di rumah Anda, di kantor Anda, di tempat Anda usaha, awalnya itu tikusnya itu biasa-biasa saja. Namun, ketika tiba-tiba banyak terdapat tikus dan merusak berbagai macam perabotan di dalamnya, maka itu bisa dipastikan bahwasanya sudah ada santet jin yang menunggangi hewan tadi. Karena tikus merupakan salah satu hewan yang di situ hidupnya di tempat-tempat yang kotor, yang najis, sehingga santet maupun sihir ataupun jin di situ mudah menunggangi yang namanya binatang tikus tadi. Sehingga Anda patut waspada ketika menemukan serbuan tikus masuk ke rumah Anda ataupun di wilayah tempat Anda bekerja, ataupun bisa di tempat-tempat Anda bercocok tanam. Karena ini merupakan jenis santet pengerat, yaitu santet yang membuat rezeki dari orang tersebut itu tersumbat, sehingga di sini Anda cepat-cepatlah untuk mengusirnya. Karena di sini biasanya ada seseorang yang tengah bermain ilmu santet yang tidak suka dengan Anda, yang mengarahkan kepada Anda agar diri Anda seret rezekinya. Jadi Anda waspada ketika Anda mendapati serbuan tikus masuk ke rumah Anda yang awalnya tidak ada ataupun biasa-biasa saja, masih normal di rumah Anda, di kantor Anda, tempat Anda berjualan, maka di sini Anda harus cepat mengusirnya. Yang bisa kita ketahui dari salah satu hewan yang pertama adalah tikus. Lalu santet ataupun sihir itu sudah masuk ke rumah kita, itu juga bisa diketahui dari ketika diri Anda menemukan banyak kelabang. Kok bisa? Jadi begini, kelabang adalah salah satu makhluk ataupun binatang yang sering digunakan oleh dukun santet ataupun seseorang yang sering mengirim sihir kepada si targetnya. Kenapa bisa demikian? Karena sering saya temui kasus semacam ini, dan bahkan saya sendiri itu pernah terkena jenis santet semacam ini. Jadi di saat itu saya tengah tidur. Di saat saya tengah tidur, saya melihat kelabang berada di teman saya dan saya usir. Dan serentak di situ saya terbangun. Karena di situ saya mengusir, ketika lewat mimpi tadi, kelabangnya itu meloncat ataupun berpindah di tangan saya. Serentak pasti saya kaget di ketika mimpi tadi. Karena kagetnya itu saya terbangun. Dan memang ketika saya terbangun, dengan kedua mata saya ini melihat, benar-benar melihat
seekor kelabang yang berjalan, lari, dan di situ hilang. Jadi hilangnya itu seperti asap. Di sini merupakan salah satu kesaksian secara tidak langsung saya itu tengah mengobati kawan saya ini kebetulan murid saya yang terkena gangguan sadat ataupun sihir dari tempat-tempat yang wingit ataupun angker. Dan di situ ternyata saya mendapatkan dampaknya. Jadi efeknya saya terkena. Namun terkenanya tidak terlalu. Maksud saya adalah cuma sekedar kaget saja. Dan juga sering saya temui ketika saya mengobati seseorang yang terkena santet itu cara batiniahnya, jadi pandangan batin saya, dukun ataupun pelakunya itu menggunakan hewan ini. Efeknya apa sih? Biasanya ketika mengenai kita itu bisa membuat kita itu lumpuh. Jadi ini yang tidak banyak orang ketahui. Jadi jenis santet yang cukup berat yang membuat calon korbannya itu bisa lumpuh karena serangan kelabang ini. Jadi waspadalah ketika diri Anda menemukan di dalam rumah Anda banyak terdapat kelabang yang awalnya tidak ada, dan juga ketika diri Anda sering bermimpi melihat kelabang ataupun melawan kelabang, membunuh kelabang. Jadi itu diyakini bahwasanya santet itu sudah menembus rumah Anda, sudah masuk ke rumah Anda. Jadi ketika hendak akan tidur, diusahakan untuk berdoa terlebih dahulu karena jenis santet semacam ini itu bekerjanya ketika diri Anda tengah tertidur ataupun tengah tidur. Jadi mulai sekarang waspadalah ketika diri Anda menemukan kelabang di rumah Anda yang tidak normal, maka segera usir. Dan antisipasi yang kedua, ketika Anda bermimpi yang ada kaitannya dengan yang namanya kelabang tadi, berdoalah terlebih dahulu. Jadi itu merupakan tanda yang kedua. Lalu tanda yang ketiga, bahwasanya santet ataupun sihir guna-guna sudah masuk ke rumah Anda, itu juga bisa diketahui lewat binatang yang satu ini, yaitu ular. Ular adalah perlambangan dari syaitan. Waspadalah ketika diri Anda sering bermimpi yang ada kaitannya dengan ular, menginjak ular, mengusir ular, digigit ular, dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan mimpi digigit ular itu jodohnya dekat. Itu salah besar. Karena bahwasanya ular itu adalah perlambangan syaitan. Dan juga ketika diri Anda menemukan ular yang berulang-ulang kali masuk ke rumah Anda dan sulit untuk diusirnya. Maksud saya adalah ketika Anda mengusir ular tadi, ular itu tidak segera lari. Maka itu bisa jadi adalah perwujudan dari sosok jin ataupun sesosok jin yang dikirim oleh seseorang yang ingin mencelakai diri Anda ataupun anggota keluarga Anda. Jadi tanda-tanda sihir ataupun santet yang sudah masuk ke rumah juga bisa diketahui lewat binatang yang satu ini, yaitu ular. Baik itu diri Anda menemukan dalam keadaan sadar di rumah Anda ataupun di dalam keadaan tengah mimpi ataupun sedang tertidur. Lalu tanda yang keempat yang mungkin jarang orang menyadarinya, yaitu waspada ketika tiba-tiba di rumah Anda itu banyak sekali terdapat cicak. Dan cicak ketika kita membunuhnya akan mendapatkan kebaikan. Kenapa cicak itu bisa menjadi pertanda jin sihir masuk ke rumah? Jadi cicak di sini merupakan salah satu makhluk yang di situ bisa saja ditunggangi oleh sesosok jin. Sehingga ketika ada santet ataupun sihir hendak masuk ke rumah Anda, ketika ada cicak maka akan mudah sekali. Jadi waspadalah mulai sekarang, dan kalau bisa itu dibasmi, dihilangkan saja, dibunuh nggak apa-apa, karena akan mendapatkan kebaikan. Dan saya pernah mendapatkan kasus, ada tamu saya dari Jakarta, mungkin entah kenapa, mungkin dia ingin mengetes keilmuannya. Dia memberikan oleh-oleh, dan di situ memang saya makan.
dan juga saudara saya juga memakannya. Dan di saat itu pula menjadikan tubuh ini dan juga saudara saya tadi itu bermimpi yang aneh. Namun saya dalam keadaan setengah sadar, itu saya mendengar, melihat cicak itu berbicara. Ini adalah makanan yang mengandung sihir ataupun santet yang dikirim tamu kamu. Tapi kenapa bisa itu terjadi? Ya saya tidak tahu. Intinya dalam keadaan setengah sadar tadi, saya menyaksikan seperti itu. Dan saya pun heran, kenapa cicak itu bisa saya dengar dia berbicara secara setengah sadar. Anda boleh percaya ataupun tidak. Namun di sini saya juga heran, kenapa hal ini bisa terjadi. Dan disitulah menjadikan keyakinan bahwasanya santet itu bisa masuk ke rumah kita dengan mudah ketika terdapat banyak cicak ataupun ada cicaknya. Dan juga bisa diketahui ketika diri Anda tengah tidur yang ada kaitannya dengan cicak, maka waspadalah bahwasanya santet ataupun sihir sudah masuk ke rumah Anda. Lalu ciri yang kelima yang bisa diyakini bahwasanya sihir ataupun santet guna-guna sudah masuk ke rumah kita ketika di rumah itu banyak terdapat kecoa ataupun binatang yang tidak diundang seperti kelawar ataupun kucing hitam yang berbeda dari yang lainnya. Karena itu biasanya adalah perwujudan jin. Dan juga kecoa adalah binatang yang hidupnya di tempat-tempat yang najis. Sehingga jin itu mudah sekali menungganginya. Sehingga santet ataupun sihir itu mudah sekali masuk ke rumah kita. Jadi antisipasinya adalah ketika Anda melihat salah satu hewan yang tidak biasa berada di rumah Anda dan tiba-tiba banyak terdapat di rumah Anda dari serbuan binatang tadi, maka segera usir. Karena pagar batin rumah Anda itu sudah jebol secara supernatural ataupun secara spiritualnya. Sehingga antisipasinya adalah dengan diusir. Dengan mengusirnya artinya kita sudah menetralisirnya. Jadi seperti itulah kajian mengenai jenis-jenis santet itu sudah masuk ke rumah kita yang bisa kita ketahui lewat binatang-binatang ataupun hewan yang saya sudah sebutkan tadi. Dari beberapa kasus jenis santet sihir yang sudah saya tangani. Jadi seperti itulah pengetahuan yang bisa saya bagikan kepada kawanku semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat untuk sedulur Simo dan dari saya Bang Simo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.